Alhamdulillah bahwa pada hari ini tanggal 14 April 2020 kita masih bisa melaksanakan tugas walaupun WFH, kita tetap semangat ya Ibu-ibu, semoga kita sehat selalu. Ya, untuk tema kali ini kita akan memaparkan tentang SKB sebagai alternatif pendidikan masyarakat, nanti yang akan dipaparkan oleh Ibu Lina Mahsulafari. Oke, dan dimoderatori oleh Ibu Yulis Marzain dari SDIT Ar-Rahmah. Ya, sebelum mulai memaparkan, kita ucapkan Bismillahirrohmanirrohim terlebih dahulu agar acara kita berjalan dengan lancar. Baik, silahkan untuk Ibu moderatornya, yaitu Ibu Yulis Marzain. Saya persilahkan untuk segera dimulai acaranya. Mangga, Ibu. Terima kasih Bu Astri untuk kesempatannya kali ini pada sesi ketiga di jam 10.30 harusnya sampai jam 11.30 kita akan mengadakan meeting kita kali ini. Suaranya agak lebih jelas lagi Bu Yulis. Ya, oke Bu. Maaf. Meeting kita kali ini. Baik. Nah, kali ini alhamdulillah sudah hadir di meeting di room kita kali ini ada Bu Astri, kemudian Bu Lina Mahsulafari, kemudian saya sendiri sebagai moderator, kemudian ada Bu Ade Sumarni, kemudian Bu Pak Muhammad Lukman serta Bu Sugi, ya. Bu Sugiarti Suwandi, instruktur kita yang sangat-sangat konsen sekali dengan kita dan selalu hadir menyemangati setiap room yang berlangsung. Terima kasih banyak Bu Sugi. Kali ini saya akan memperkenalkan presenter kita yang sangat kayaknya hebat sekali hari ini. Saya perkenalkan dulu. Untuk presenter kita itu adalah Ibu Lina Mahsulafari, SPD. Beliau adalah pengelola Kurlat. Kedengeran nggak suara saya, Bu? Kedengeran jelas. Silahkan mangga Bu Yulis. Pengelola Kurlat SPNF SKB, kemudian Wakil PJ Kesetaraan Paket C SPNF SKB, kemudian Tim Penjaminan Mutu PP PAUD Dikmas Jawa Barat. Ya, ini beliau sangat banyak sekali jabatannya. Mungkin beliau akan menjelaskan tentang SKB karena memang saya sendiri baru pertama kali mendengar tentang SKB, apa itu SKB, bagaimana SKB, mungkin bisa disimak oleh para partisipan semuanya. Silahkan kepada Ibu Lina Mahsulafari, saya persilahkan waktu dan tempat saya persilahkan. Baik Ibu, terima kasih Ibu Yulismar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat selalu ya. Di sini saya SKB sebagai alternatif pendidikan masyarakat. Mungkin banyak orang bertanya ya, SKB itu apa sih? Ada yang bilang apa? Sanggar, ada yang bilang aneh-aneh. Nah, ini SKB. Kalau di dunia pendidikan, di dinas pendidikan, SKB itu sendiri adalah sanggar kegiatan belajar. Iya. Ini. Berdasarkan Permendikbud nomor 4 tahun 2016 tentang alih fungsi SKB menjadi SPNF. Jadi awalnya dulu itu berupa UPT, Unit Pelaksanaan Teknis. Nah, di tahun 2016 keluarlah Permendikbud ini sehingga SKB dialihfungsikan sebagai SPNF. Apa itu SPNF? Yaitu Satuan Pendidikan Non Formal. Nah, SKB ini atau Sanggar Kegiatan Belajar ini di setiap kota atau kabupaten itu hanya ada satu. Jadi kalau orang bilang itu sekolah negerinya yang non formal. Itu. Lantas apa sih yang di dalam SKB itu? Jadi di sini
kami membidangi seluruh pendidikan non-formal, baik itu ada khusus, kesetaraan, dan lain-lain. Nah, siapa yang akan menjadi sasaran dari SKB ini? Sasaran dari SKB ini salah satunya itu untuk anak yang putus sekolah. Jadi kan ada ya yang misalkan di SD, dia baru kelas 4, usianya usia sekolah, dia tidak bisa meneruskan sekolah karena ekonomi atau karena faktor yang lainnya, sehingga dia tidak bisa melanjutkan. Nah, solusinya apa? Nah, solusinya salah satunya adalah ke SKB. Yang kedua, warga masyarakat umum. Kenapa warga masyarakat umum? Ini pun nanti akan dipilah tergantung nanti yang diikuti itu apa. Karena yang dikelola SKB itu tidak hanya satu layanan, ada beberapa layanan yang dilakukan di SKB. Nah, kemudian di SKB itu untuk pendidik dan tenaga kependidikannya itu ada yang namanya kepala SKB. Kepala SKB ada pamong belajar, ada tutor, ada TU juga. Apa sih itu tutor dan skalanya? Nah, kalau kepala SKB itu sama dengan sekolah. Itu merupakan istilah dari guru yang berstatus sebagai pegawai negeri. Disebutnya pamong belajar. Dia mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kemudian ada tutor. Siapa itu tutor? Tutor itu adalah orang yang mengajar juga, cuman statusnya belum sebagai pegawai negeri. Kemudian TU berarti yang melaksanakan bagian administrasi di dalam sebuah lembaga pendidikan. Selanjutnya ada kedudukan, tugas, dan fungsi. Kedudukan SKB ini dikepalai oleh seseorang yang diangkat dari pamong belajar, karena ini merupakan jabatan fungsional. Dia diberikan tugas tambahan sebagai kepala, bertanggung jawab kepada kepala dinas. Namun untuk koordinasinya, karena SKB ini ada di tingkat kota atau kabupaten, koordinasinya tetap melalui Dinas Pendidikan di bagian PAUD dan Dikmas. Kalau di Depok itu berarti ada di lantai 4, dari masuk yang sebelah kiri, sebelum ininya SD. Ya. Nah, kemudian tugas dari SKB yaitu menyelenggarakan program PNF, yaitu program pendidikan non. Fungsinya yaitu penyelenggaraan pendidikan formal jenis, kemudian penyelenggaraan program percontohan PNF. Jadi kalau ini program percontohan itu bisa jadi kita menerima sebuah program dari ataupun dari PP Paudikmas Jawa Barat, jadi kita diberikan sebuah model untuk dipraktekkan. Itu bisa jadi contoh. Yang ketiga yaitu pelaksanaan administrasi pada satuan PNF sejenis alih fungsi dari SKB, melaksanakan administrasi. Kemudian apa saja sih program layanan SKB? Sebenarnya program layanan SKB itu ada banyak ya. Ada pendidikan anak usia dini, ada pendidikan kesetaraan paket A, kesetaraan paket B, dan kesetaraan paket C. Apa itu pendidikan kesetaraan paket A? Pendidikan kesetaraan paket A yaitu pendidikan yang setingkat dengan sekolah dasar. Ya saja, kalau di formal, pendidikan kesetaraan SD itu kan dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kalau di kesetaraan paket A dimulainya dari kelas 4. Jadi hanya ada 3 tingkat, kelas 4, 5, dan 6. Sedangkan paket B itu setingkat dengan SMP. Paket C itu setingkat dengan SMA. Nah, apa
Apa yang membedakan antara kesetaraan paket ini dengan sekolah formal? Ada yang membedakan. Yang pertama yaitu untuk kurikulumnya ada sedikit yang membedakan ya. Yang kedua yaitu warga belajarnya, maaf, siswanya, peserta didiknya. Itu kalau di tempat kami namanya warga belajar atau peserta didik ya. Kemudian biasanya sih mereka usianya karena butuh sekolah itu ya biasanya usianya sudah melewati usia sekolah. Jadi misalkan kelas 4 nih, rata-rata kan umur 9 atau 10 ya. Kalau di SKB paket A itu ada yang berusia 13 tahun, itu baru kelas 4. Ada yang usia 20 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk ujian itu sama dengan formal. Hanya saja memang waktunya biasanya lebih awal formal baru non formal. Nah, selanjutnya adalah pendidikan keaksaraan, yaitu kurang lebihnya ada baca tulis Al-Quran dan aksara. Yang keempat ada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, atau bisa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Benar, perkenalkan ibu saya Irfa dari Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Lazmas Izi, Lembaga Amin Zakat Nasional. Benar saya berbicara dengan ibu. Maaf, saya lagi ada seminar sebentar ya Mbak ya. Maaf. Oh, maaf ibu, baik kalau begitu. contoh kesetaraan paket A, B, dan C. Kemudian di sini kursus. Kursus itu kalau di tempat kami ada kursus dan pelatihan, itu kami membidangi ada beberapa, yaitu tata kecantikan rambut. Tata kecantikan rambut itu ada 3 level, jadi level 1, level 2, level 3. Apa bedanya? Level 1 itu hanya sebatas mengeringkan rambut. Itu juga. Itu penataan rambut, blow dry, itu. Potong rambut, itu ada di level kedua. Nanti level 3, stylist yang lebih rumit. Nah, kursus yang kedua itu meliputi tata kecantikan kulit. Kulitnya kulit apa? Yang diajarkan adalah kulit wajah dan kulit tangan dan kaki yang biasa kita kenal dengan manikur dan pedikur. Nah, kemudian untuk ada lagi yaitu tata rias pengantin. Tata rias pengantin di kami itu yang diajarkan adalah tata rias pengantin Sunda karena kita berada di wilayah Sunda ini ya. Nah, kemudian ada juga pelatihan hijab style. Bagaimana memasakkan hijab untuk saat keundangan ataupun saat pernikahan. Nah, selain itu di kami juga melaksanakan diklat guru PAUD. Diklat guru PAUD ini bisa diklat SAR ataupun peningkatan kompetensi bagi guru yang lainnya. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan PP PAUD dan Dikmas. Ini tidak hanya di kami saja ya, rata-rata SKB pun melaksanakan itu daring paket C. Nah, ini sekilas paparan dari saya, ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, kami sampaikan singkat-singkat. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, terima kasih Ibu Lina. Kami kembalikan kepada moderator, silakan. Iya. Ya, terima kasih Ibu Lina untuk Ya, Bu pemaparannya. Yulismar, silakan. Sangat jelas sekali. Suaranya kurang kencang, Bu Yulismar. Ya. Kenapa Ibu? Suaranya kurang kencang. Oh, kurang jelas Suaranya ya. kurang kencang. Ya. Terima kasih Bu Lina untuk pemaparannya. Bisa kedengaran suara saya Ibu? Putus-putus Bu Yulismar. Oh ya, masih putus-putus ya. Sebentar.
sudah Ibu, sudah jelas Ya, Ibu sudah cukup. Asri? Ya, sudah jelas. Oh, udah jelas. Silakan. Oh ya. Mangga. Oke, terima kasih Bu Lina atas pemaparannya. Saya sedikit banyak juga akhirnya mengetahui tentang SKB. Ternyata SKB itu adalah Sanggar Kegiatan Belajar, salah satu alternatif pendidikan non formal ya, Bu, di Depok. Dan saya lihat yang SKB yang Bu Lina berada di dalamnya itu adalah Bu Yulisma, maaf. ya. Eh, Kenapa Bu? Suaranya kurang jelas ya? Kurang jelas ya? Diterima di sini. Masih kurang jelas Ibu? Sudah? Sudah jelas belum Bu? Mana ya? Sudah. Apakah suara saya sudah jelas Ibu? Nah, ya udah sudah cukup jelas sih itu tadi. Sudah cukup jelas. Udah ya, cukup. Bu? Nah. Oke. Terima kasih Bu Lina. Saya sudah mengenal, akhirnya sudah sedikit tahu tentang SKB. Ya, SKB artinya sekolah Sanggar Kegiatan Belajar, salah satu alternatif pendidikan masyarakat untuk kegiatan non formal. Ya, mungkin memang banyak sekali terkendala di kita ya, di lingkungan kita ada beberapa yang memang ada karena kesulitan ekonomi atau ada apa gitu ya Bu ya. Jadi SKB ini sangat mungkin alternatif yang sangat membantu sekali. Mungkin silahkan bagi yang mau bertanya, saya persilahkan kepada para partisipan, mungkin bisa mengajukan pertanyaan kepada Ibu Lina. Silahkan sekarang. Saya bisa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Lukman ya, Muhammad Lukman ya. Iya. Oke, silakan Bapak mau bertanya tentang apa Bapak? Ya. Iya, silakan Pak. Baik, terima kasih informasinya tentang SKB ya. Iya Pak. Ya, yang saya mau tanyakan, ini kan ujian nasional untuk sekolah formal ditiadakan Bu ya? Iya. Untuk tahun ini. Untuk mereka yang sudah terdaftar paket A, paket B itu sistemnya seperti apa Bu ya? Penilaiannya. Kemudian tahun depan memang sudah tidak ada UN dan melalui AKM, apakah paket A, paket B itu sama seperti Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Lukman untuk pertanyaannya. Bu Lina, ada 2 pertanyaan dari Bapak Lukman. Yang pertama, kan ujian UN nasional itu sudah itu ya Bu Lina, sudah nggak ada lagi. Iya. Nah, bagaimana untuk SKB penilaiannya? Terus yang kedua mungkin paket kelangsungan paket A, B, dan C itu kemudian nantinya, nah setelah UN tidak ada lagi, bagaimana Bu Lina? Mungkin silahkan kepada Bu Lina bisa menjawab. Oke, silahkan Bu Lina. Ya, baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Lukman, pertanyaannya yang luar biasa. Memang saat ini ya US tiba-tiba ujian ditiadakan itu ya. Namun, kalaupun ujian ditiadakan, kita kan untuk kelulusan nih masih ditanyakan ya Pak ya. Untuk kelulusan itu kita bisa menggunakan nilai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, nilainya dari mana? Silakan diminta ke tutor belajar masing-masing. Nah, kemudian dari nilai semester 1 sampai 5, nanti kita tambahkan dengan nilai ujian yang dilaksanakan di SKB masing-masing. Jadi contohnya di SKB Depok, selain nilai rapot, kita tetap mengadakan ujian, istilahnya semacam ujian sekolah gitu Pak. Itu pun kita laksanakan secara online. Kenapa? Karena memang kita tidak boleh mengadakan pertemuan gitu kan. Jadi kita laksanakan secara online. Nanti dari nilai itulah akan menentukan kelulusan bagi peserta didik yang ada. Itu yang pertama.
Terus yang kedua, jika tahun depan itu dihilangkan, bagaimana nasib paket A, paket B, dan paket selanjutnya? Itu saya rasa tetap ada, Bapak. Karena kalau disamakan dengan formal, itu tidak memungkinkan. Kenapa? Karena SDM-nya yang berbeda. Kalau di kesetaraan, itu kan pembelajarannya fleksibel. Jadi kesepakatan antara peserta didik dengan tutornya. Itu kan. Kalaupun kita jadwalkan, itu tidak setiap hari. Seperti sekolah formal nih, mulai jam 7 sampai jam 12 selama 5 hari atau dan seterusnya. Kalau di non formal atau di SKB yang dilakukan adalah sesuai kesepakatan. Namun biasanya kalau untuk paket C aja contoh, itu dilaksanakannya seminggu hanya 3 kali untuk pembelajaran. Tuh. Jadi saya rasa kalau tahun depan itu pembelajaran non formal kesetaraan paket A, B, dan C dijadikan seperti formal, itu tidak akan memungkinkan karena SDM-nya yang tidak mungkin. Barangkali karena kenapa? Karena kan kalau dikejar kesetaraan paket A, B, C itu kan peserta didiknya ada yang sudah bekerja gitu kan, dan pekerjaannya pun bermacam-macam, dari yang ada di jalanan ataupun di kantor, itu kan mereka punya waktu tapi nggak ada waktu belajar. Nah, sehingga mereka ikutlah ke kesetaraan. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, Silakan Ibu. Ada lagi? ini ya Pak Lukman ya, mudah-mudahan puas ya dengan jawaban yang diberikan oleh Bu Lina tadi ya Pak Lukman. Kalau belum puas boleh ditanyakan kembali, Bu. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya, silahkan, waktunya masih ada. Silahkan, saya buka, waktunya masih ada. Sampai Untuk yang mau pukul bertanya, 11.30 ya. bertanya lagi. Oke, Bu. Ini, oke. Kalau nggak ada, Maaf untuk gini Bu Bu Lina Lina, dan saya mau bertanya sedikit. Ini untuk SKB ini, sistem pendaftarannya bagaimana Bu Lina? Terus kan tadi kata yang pertama sistem pendaftaran. Yang kedua, tadi kan Bu Lina, ini kan berdasarkan kesepakatan kata Bu Lina antara siswa dengan tutornya ya, kesepakatan untuk mengadakan apa namanya, tutorial ya Bu Lina ya. Nah, Ya. bagaimana kesepakatan itu kalau dia itu banyak ya yang ikut dalam satu pembelajaran itu mungkin bisa lebih dari 10 atau bagaimana. Terus bagaimana mereka bisa menyamakan waktu untuk bisa belajar itu, bagaimana caranya itu Bu Lina? Kira-kira ininya. Bu Lina? Halo? Iya, Oke. mungkin Bu Lina, suaranya Bu Lina, tes. Ya. Ya, silakan Bu Lina. Ya, halo, sudah Ibu? Ya, halo. Mohon maaf suaranya. Sudah masuk ke suara saya? Sudah, Oke, sudah. baik, terima kasih. Sudah. Bagaimana sistem pendaftaran di SKB? Kalau sistem pendaftaran di SKB atau pendidikan non formal itu memang sedikit berbeda dengan di pendidikan formal. Kalau formal itu kan terjadwal harus mengikuti harus sekian hari, 3 hari, 4 hari gitu kan. Kalau di tempat kami itu tidak seperti itu. Jadi kita membuka pendaftaran, penutupannya sampai kapan? Sampai 1 bulan Dapodik ditutup gitu. Kenapa? Karena memang kesempatan mereka, kita memberikan kesempatan kepada mereka gitu loh. Kalau kita batasin, kasihan mereka juga. Karena memang kendalanya bermacam-macam buat mereka. Itu jadi, misalkan kita pembukaan di bulan Juli gitu ya. Ternyata Dapodik ditutupnya misalkan November, maka kita nutupnya di Oktober. Tuh, untuk pendaftarannya. Nah, kemudian untuk usianya pun akan kita lihat. Jika serta karena anaknya males gitu kan, terusnya keluar, terus tiba-tiba udah Bu anak saya itu di sekolah sana
terlalu banyak nakal katanya gitu, terlalu banyak masalah, udah saya pindah ke sini saja. Nah, ternyata setelah kita lihat usianya masih usia sekolah, maka itu kami tidak berhak menerima. Jadi kami kembalikan dan akan kami sarankan untuk kembali ke sekolah formal. Itu. Jadi pendaftarannya Jadi fleksibel ya, Ibu Bu. punya Nah, ide ya. kemudian waktu belajar itu kan kesepakatan itu betul. Nah, sementara waktu peserta didik itu pasti ada yang bisa dan ada yang tidak. Nah, untuk mengatasinya itu kita ada modul, Bu. Modulnya itu kita berikan secara online. Itu. Kita berikan secara online, jadi mereka diharapkan bisa belajar sendiri. Kalau memang dia tidak bisa hadir, tidak bisa bertatap muka, maka mereka diberikan modul secara online. Silakan dibaca, dipahami, kemudian konsultasi dengan tutor masing-masing jika ada yang perlu didiskusikan. Itu Ibu. Oke. Oh iya, terima kasih Bu Lina. Oh ya, mau tambah nih, untuk modul itu kita sudah ada dari kementerian. Bu Jadi, Lina, maaf suaranya terputus Bu Lina. oh sudah terputus. Iya, maaf, saya ulangi ya. Oke. Silakan. Jadi untuk sistem pendaftaran kita fleksibel, Ibu. Tidak ada batas waktu hari, tidak. Kita fleksibel karena kita memang menaungi mereka yang membutuhkan itu ya. Nah, kemudian untuk waktu belajar memang kesepakatan. Jadi semisal pada saat ditentukan hari hanya, peserta kita misalkan jumlahnya 40, ternyata yang hadir 10 nggak masalah. Karena walaupun mereka tidak tatap muka, mereka akan tetap menerima modulnya secara online. Jadi peserta didik pun Bu Lina, diharapkan maaf bisa, suaranya. ya loh. Jadi peserta didik, Ya udah. jadi peserta didik diharapkan bisa belajar sendiri di tempatnya masing-masing. Itu Ibu. Terima kasih Bu Lina untuk Masih terdengarkah suara saya? kedengaran. Kalau di saya lumayan jelas sih, lumayan jelas suaranya Nah, Bu Lina. itu penjelasan dari saya. Kalau memang ada yang perlu ini silakan Ibu. Ada mungkin yang Terima mau kasih. dari semua partisipan, ada yang mau menambahkan, silahkan, atau mau bertanya. Masih saya buka kesempatan lagi, masih buka kesempatan karena waktu kita Maaf Bu masih Yulisnar, suaranya agak sekitar pelan. suara waktu kita itu masih sekitar berapa menit lagi nih, masih ada sekitar 15 menit lagi. Boleh kalau mau bertanya para partisipan, terbuka sangat ininya sangat terbuka sekali. Silahkan. Iya. Maaf untuk sekedar mengingatkan kepada Bu Lina dan Bu Yulisnar, jangan lupa presensinya diisi juga. Oh iya Bu. Karena saya lagi ngerekam ini, jadi nanti saya habis ini saya close, saya baru presensi ya Bu. Maaf. Baik. Oke. Oh iya. Mungkin nggak ada yang bertanya, saya aja nanya. Oke, silakan boleh. Bu Astri, kalau mau bertanya silahkan ke Bu Lina. Tadi sudah disebutkan kursus-kursusnya itu untuk mengikuti kursus, tetapi ternyata jamnya itu bentrok dengan hari kerja ya. Apa mungkin di atau jadwalnya itu bisa tidak di itu untuk jadwal kursusnya gitu? Baik Bu. Kalau untuk ini itu kursus kita belum bisa dialihkan ke hari yang lain Ibu, karena di hari kursus dan LKP yang lainnya sebagai MIT. Jadi kita tidak berdiri sendiri. Tuh. Dan untuk informasi, kalau kursus di SKB itu alhamdulillah gratis semuanya. Alhamdulillah. Tis gitu namanya. Jadi dari awal sampai alat dan bahan, insya Allah itu kita berikan semuanya gratis karena itu merupakan bagian dari bantuan dari pemerintah.
Jadi kita salurkan kepada masyarakat melalui kursus-kursus tersebut. Oh, jadi Begitu. ada semacam kayak kalau di sekolah SD itu ada uang bos, mungkin di SKB sendiri juga ada gitu uangnya, uang apa namanya dana? Ada, tapi istilahnya bukan bos. Kalau itu untuk kesetaraan ya, kalau di kesetaraan ada istilahnya BUP, bantuan BUP. operasional pendidikan, iya, itu untuk kesetaraan. Kalau untuk kursus saat ini ada dukungan dari APBD dari kota. Alhamdulillah. Iya, makanya kami memberikan layanan gratis untuk kursus kepada Jadi ada perhatian juga dari masyarakat. pemerintah daerah juga ya, Bu Lina ya? Iya, betul, itu. Dan ada juga yang dari kementerian, itu juga ada. Memberikan layanan gratis kepada masyarakat yang bisa melalui SKB. Seperti pelatihan guru PAUD, itu kita bekerja samananya dengan kementerian. Kalau untuk kursus saat ini kita terima bantuannya dari pemerintah daerah. Berarti ini PAUD negeri yang dikelola SKB, ini PAUD negeri berarti ya? Betul, karena SKB itu adalah sekolah non formal yang negeri, jadi yang kita kelola pun statusnya negeri. Oke Bu, ini ada pertanyaan dari Ibu Riza Ya. Mary. Karena beliau agak ini ya Bu, masuknya agak belakangan. Terus beliau bertanya gini Bu, materi kursus untuk SKB itu apa saja Bu? Kemudian bisa nggak kita menjadi pemateri di SKB yang Bu Lina kelola atau di SKB lainnya Bu? Mungkin bisa dijawab Ibu Lina, silahkan Bu Lina. Baik Ibu, yang dimaksud materi khusus itu pembelajaran gitu ya? Materi kan ada kursus-kursus ya Bu Lina adain di SKB itu. Materi-materinya itu apa saja? Mungkin itu yang dimaksud sama Bu Riza kali ya. Mungkin Bu. Oh, baik. Iya. Atau Bu Baik Ibu. Sri bisa dibuka mic-nya Bu Riza, Bu Astri? Ininya. Biar Bu Riza bisa secara langsung ngobrol. Bu Riza Mary bisa ngobrol langsung. Bu Astri? Iya, mangga. Oh, iya, sebentar. Bisa dibuka di unmute dulu mic-nya Bu Riza Mary. Oke. Bu Riza Mary, sudah bisa ngobrol, Bu? Sudah bisa ngomong, Bu? Iya, oke. Silakan Bu Riza Mary. Tadi sampai di sana sebetulnya, jadi sambil ngolah nilai US juga, saya sih tertarik Bu untuk alternatif pendidikan masyarakat ini. Tadi kedengarannya dikit-dikit, makanya saya tanya satu, kursus apa aja yang dua, untuk yang jadi narasumbernya itu memang dari pemerintah atau apakah bisa juga mengambil dari apa namanya ya Bu, di luar itu, seperti misalnya ada kita atau siapa saja yang bisa jadi kayak seperti apa ya Bu ya, kayak guru tamu atau narasumber tamu seperti itu gitu. Ibu, terima kasih atas pertanyaannya ya. Kalau untuk kursus, jadi setiap SKB itu mempunyai program kursus yang berbeda. Halo, kebetulan kalau di SKB Depok itu kan memang satu kota itu hanya kabupaten hanya ada satu. Nah, untuk kursus yang ada di SKB Depok yang dilaksanakan adalah kursus tata dan kuku tangan dan kaki, kemudian tata rias pengantin, kemudian hijab style, diklat guru PAUD, dan daring paket C. Nah, untuk pematerinya, kalau untuk yang kecantikan, saat ini kita bekerja sama dengan LKP. Nah, kalau untuk diklat guru PAUD, kita untuk pematerinya memang mengambil dari luar Ibu. Jadi untuk yang waktu itu kita ambil yang sudah memiliki legalitas sebagai materi dari Kemendikbud. Itu jadi ada legalitas ambil. Karena memang karena untuk diklat ini kan nah, kalau untuk yang kesetaraan itu kita bisa mengambil dari luar, itu biasanya tutornya Ibu. Karena kalau untuk mengandalkan pamong
lebih jumlahnya. Jadi dalam pembelajaran kita dibantu oleh tutor-tutor. Tutor-tutor itu dari mana? Dari luar semuanya, Ibu. Itu yang membantu kami saat ini. Bagaimana Ibu Riza? Baik, Bu. Oke. Jadi memang ada legalitas dari itu ya, Bu, ada syarat-syarat tertentu ya. Iya. Ya. Iya, iya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Ya, Hmm. kita lanjut. Masih ada Bagaimana yang moderator, ada lagi? masih ada yang akan bertanya, Ibu dan Bapak semuanya. Alhamdulillah kita kedatangan Pak Bayu Agung. Pak Bayu, selamat datang Pak Bayu. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Bayu. Sudah berkesempatan hadir di room kita kali ini. Selamat datang Pak Bayu. Ada lagi yang mau bertanya Bapak dan Ibu semuanya? Ada yang mau bertanya silakan. Instruktur PJ kita di hari ini tetap ada instruktur kita ada Bu Sugi, kemudian ada PJ kita, PJ penanggung jawab untuk VCT batch 6 untuk Depok dan Bogor itu ada Pak Bayu Agung Hanggana. Selamat datang Pak Bayu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya lagi teman-teman semuanya, silahkan. Masih dibuka pertanyaan ya Bu Lina ya, masih dibuka sesi pertanyaan ya. Iya, silakan monggo. Oke. Jadi SKB itu kalau terdekat di mana, misalkan Ibu tinggalnya KTP Depok, tapi ternyata SKB-nya lebih dekat ke arah Bogor. Silakan mau daftar di sana boleh. Atau yang KTP-nya Bogor tetapi tempat tinggalnya lebih dekat dengan SKB Depok, mau bergabung di SKB Depok, silakan, boleh. Selama persyaratan untuk masuk itu terpenuhi. Oh ya, syaratnya apa saja nih? Kita masuk jadi siswa SKB, itu yang pertama adalah memiliki akte kelahiran. Ya, memiliki akte kelahiran, ada syarat. Jika sudah di atas 17 tahun, berarti ada KTP dan ijazah terakhir. Itu untuk menjadi peserta didik di SKB. Ini hanya tambahan aja ya Bu ya, barangkali silakan. Dan itu persyaratannya hampir sama di setiap SKB. Itu Bu, kita langsung ke ininya, ke tempat SKB-nya itu ya, apa namanya, kantor SKB-nya itu ya Bu? Iya, untuk saat ini kalau di Kota Depok itu ada di Jalan Stasiun Depok Lama, mepet sama stasiun. Iya. Tuh, Stasiun Depok Lama nomor 4. Itu kalau di Depok. Kalau yang di Kabupaten Bogor ada di Karadenan. Oh, di Karadenan. Iya. Oke. Jadi kalau itu jadi nanti kalau ijazahnya itu ya Bu Lina, sistem ijazahnya itu tertulis paket C gitu ya Bu, paket A, paket B atau paket C apa gimana Bu Lina? Untuk kelulusannya itu ijazah. Kalau ijazahnya itu tertulis nanti sama dengan namanya kesetaraan ATC gitu Ibu. Oh gitu ya. Dan ijazah itu sah karena yang mengeluarkan juga pemerintah. Oh gitu. Iya. Karena jadi di SKB pun nanti pendaftaran pun juga melalui Dapodik ya. Jadi datanya masuk ke Dapodik, cuman Dapodik beda dengan di formal gitu ya. Itu. Oke. Bu Riza mungkin bisa di mute lagi itunya Bu Riza, maaf. Mic-nya Bu Astri. Ya. Bu Astri sudah di mute kok dia. Lagi itunya Bu Riza sudah mute. Bu Riza Mary, iya. Karena agak feedback ini sedikit gitu. Okay. Jadi itu sekilas gambaran SKB. Oke. Jadi kalau bagi teman-teman yang merasa punya teman, saudara, atau yang tetangga gitu ya, yang membutuhkan pendidikan alternatif, itu silakan bisa mendaftarkan di Sanggar Kegiatan Belajar. Terima
terima kasih Bu Lina. Gimana Bu? Bu Lina, karena waktu kita Ya. mungkin tinggal 5 menit atau ini sudah 11.24, sementara kita adalah 11.30 ya Bu, tinggal 6 menit lagi. Ya. Mungkin sesi tanya jawab kita sudahi saja ya Bu Lina ya. Untuk Mungkin langsung ini closing kali statement ini, dari Bu Lina. terus mungkin sebagai moderator itu saja yang bisa saya inikan. Saya berterima kasih sekali untuk kehadirannya Bapak Ibu Ade Sumarni, Bu Astri, Pak Bayu, Bu Flora, kemudian Pak Lukman, Bu Sunas Atul, Bu Riza, Bu Setio Wigati, kemudian Bu Serli, kemudian Bu Sugiyarti, kemudian Bu Titik yang dari tadi dari awal tadi stay tune terus ini. Terima kasih banyak. Kemudian saya mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih banyak juga kepada Ibu Lina yang sudah mempresentasikan hari ini. Saya kembalikan kepada host Ibu Asri. Silahkan Ibu Asri. Baik, terima kasih Bu dan Ibu Lina Masula Fari terhadap paparannya kali ini. Alhamdulillah, sedikit terkendala teknis, yakni laptop saya tidak bisa merekam, tapi alhamdulillah ada backup dari kita saling mengisi ya Ibu-ibu semuanya. Mungkin sedikit dari saya, SKB itu kenapa enggak daripada kita nggak sekolah, maksudnya tidak punya apa sih namanya, nggak punya sesuatu yang bisa dibanggakan mungkin untuk menolong anak-anak yang tidak tamat belajarnya, mungkin bisa diinformasikan kepada tetangga, kepada sanak saudara yang tidak memiliki mungkin bisa di SKB untuk mengikuti SKB dan mungkin sedia setiap saat ya Bu Lina ya untuk informasi tentang SKB. Nanti kalau misalkan ada yang tanya-tanya, terima kasih banyak atas waktunya hari Terima ini. Kasih. Terima kasih. Alhamdulillah acara berjalan lancar. Acara pemaparan SKB alternatif pendidikan masyarakat kali ini saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Instruktur ada masukannya untuk kita? Silakan Ibu instruktur, kali ada yang mau menambahkan? Bu PJ kita, atau kita. Pak Bayu silakan. Pak Bayu saja gantian. Oh iya, silakan Pak Bayu. Mungkin bisa di Halo Pak Bayu. Mungkin Bu Sugiyarti mau menambahkan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kali ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tambahan lagi sih, untuk di SMA 5 ada juga sebagai SMA Terbuka 5 Depok. Tambahan untuk PKBM, ada di Bedahan, ada di Sawangan juga. Jadi dari Depok bisa juga nanti ke SMA 5, di SMA 5 Terbuka ada 2 PKBM-nya. Selanjutnya itu peminatnya banyak dan gratis juga. Untuk secara teknis hari ini, saya melihat saling bekerja sama sehingga bisa terhandle dengan baik. Sukses buat Bapak Ibu semuanya, tetap semangat dan semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terus Pak Bayu nggak? Ini bisa dibuka. Oke, kita list meetingnya hari ini atau bagaimana? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, kalau misalnya cukup juga boleh, Bu. Oh iya, mangga. Ini kalau saya nggak bisa ngerekam begini gimana ya, Bu? Nanti dikasih apa gimana nanti? Kan buat kantong tugas katanya.
Baik, tadi kan ada yang minta, ada yang nge-backup. Jadi nanti minta yang backup itu rekamannya, nanti bisa diberikan ke presenter. Iya, siap Bu. Oh iya. Nanti saya Baik, bagikan terima ya Bu. kasih Ibu masukannya. Ya, sama-sama. Jangan lupa Bapak Ibu petugasnya absen ya. Oh iya. Iya. Ya, terima Berarti kasih Bu. ini selamanya nggak bisa ngerekam ya? Laptop saya. Pakai itu Oh, aja, bisa. Bu. Nanti Ibu pakai ini aja, pakai Facetune Capture yang aku udah kirim di grup besar ya. Nanti bisa download. Oh begitu, iya baik baik. Terima kasih Nanti Bu. coba dulu ya. Ya, sama-sama. Iya, ya. Aku leave meeting ya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oke, udah kita live meeting aja semuanya ya. Oke, terserah. Ibu host. Bagaimana Bu Lina? Ibu host yang punya. Iya, enggak? Kan udah ditutup kan tadi? Sudah Ibu. Iya. Sudah. Enggak, saya semalam. Ibu Bu Yulis, Iya, Ibu. Bu Lina. ini masukan. Nanti sebelum Bu Yulis nutup, beri kesempatan sama sama presenternya untuk itu. Bu Yulismar ya, Bu Lina hilang nih suaranya. Iya, Bu Lina hilang. Suara Bu Lina Enggak. hilang. kalau Aduh, enggak kedengaran. lupa kita memberikan Apa? ada presenter untuk berikan closing statement-nya. Iya, Oh, baik, iya. baik, baik. Oh, tadi ini Bu Astri yang ngasih closing statement. Soalnya tadi, Ada Bu Astri tadi. halo, Ini. Ibu suaranya kurang deket Bu, jauh banget, Coba Bu Yulis. Oh iya, Bu Astri tadi udah ngasih closing Ya. statement. Tadi, ini nggak kedengeran ya Bu Iya, ya? kita saling backup aja. Saya juga kan nggak bisa Dengar. di laptop saya. Iya. Bukan. Tadi Bu Astri ngasih closing karena sudah Ibu bolanya udah Ibu serahin ke Bu Astri. Oh iya benar. Oke, siap. Jadi saya terima kasih. Iya siap Bu. Nanti ini saya coba ya. Baik, untuk selanjutnya berarti tugasnya Bu Yulismar jadi presenter. Enggak, saya jadi apa tuh namanya? Apa tadi? Host ya? Host deh. Host ya. Bebas. Oke, baik. Oke. Saya yang moderator ya. Oke, kita leave meeting aja dulu ya. Iya, Kita bicara meeting ya, Bu. aja ya. Oke, iya, Oke, baik. see you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.